Fatihah apa bukan? Udah dibahas. Nah ini dalil-dalilnya kemarin. Si dalil-dalilnya ini. Mau dibaca satu dalil lagi nggak? Baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Di halaman 18 paragraf 1 2 3. Ketiga itu wal ahaditsul lati tubayyinu annaha ma kanat tuqra'u ma'al Fatihah fi sholati jahran tadullu ala annaha laysat min al-Fatihah wa kadzalika ma warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlihi suratun minal qur'ani ya 30 ayat. Apa ini? Syafa'tu liqari'iha wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku wa qad ajma'al qurra wal muddaduna ala annaha 30 ayati 'adal basmalah wa kadzalika suratul kautsar ittifaqu ala annaha 3 ayatin laysal basmalah minha. Nah, ini dalil bahwasanya bismillah itu bukan termasuk daripada surat. Ya. Ini Nabi sendiri yang bilang, apa kata Nabi? Di dalam Al-Quran ada surah. Ada 30 ayat yang ketika itu kalau orang membaca 30 ayat itu Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Surat apa tuh? Yang pertama surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ada 30 ayat tuh. Nah, 30 ayat ini belum termasuk surat apa ya? Surat. Belum termasuk kalimat apa? Bismillah, kalimat basmalah. Itu dalil kalau bismillah ini bukan termasuk daripada surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Udah itu sama Sunan masih dalil juga. Langsung ke bait halaman 19. 19 waqtilafu fi hukmi qiraatil basmalah. Ada itu. Paragraf kedua di halaman 19 yang di Zoom. Coba lihat. Waqtilafu fi hukmi qiraatil basmalah. Berbeda apa? Pendapat para ulama di dalam hukum membaca basmalah di dalam sholat, di sholat. Kalau tadi basmalah di mana? Di surah. Sekarang baca bismillah dalam sholat. Ikhtilaf nih bagaimana? Fadhahaba Imam Malik rahimahullahu taala ila man'i qiraatiha fi shalatil maktubah. Imam Malik berpendapat, jadi kalau dhahaba di sini bukan pergi. Dhahaba itu bisa maknanya pergi, bisa juga berpendapat. Nah, Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak boleh membaca atau beliau mencegah daripada membaca bismillah di dalam sholat maktubah. Sholat maktubah apa? Zuhur, asar, maghrib, isya tuh, maktubah tuh. Iya. Kenapa sudah disebut maktubah? Karena sudah tertulis maktub, sudah tulis waktunya, rakaatnya, ditulis ini. Secara jahran kanat atau sirran. Oh, secara jahran ke, secara yang apa namanya? Yang sir ke, tetap bismillahnya nggak dibaca tuh Imam Malik. Tandain atau pendapat. La fi istiftahi ummul Quran wala fi ghairiha min as-suwar. Bismillahnya nggak dibaca di dalam Fatihah, juga nggak baca di setelah Fatihah. Jadi yang baca surahnya tetap nggak dibaca tuh bismillahnya. Kemudian apa nih? Wa ajaza qira'ataha fin nafilah, dan boleh membaca bismillah ketika melakukan sholat sunnah. Kalau Imam Malik sholat wajibnya nggak pakai bismillah, sholat sunnahnya pakai, boleh. Waqala Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa arda yaqra'uha sirran ma'a ummil Qur'an fi kulli raka'ah. Nah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya dibaca tuh bismillah, ya kan, secara pelan-pelan, secara diam-diam.
kan bacanya bersamaan dengan surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Di setiap rakaat, di kulli rakaat. Pendapat kedua tuh, tandain. Waruya annahu yaqra'uha fil awal, fil ula faqat. Wa qala Syafi'i wa Ahmad yaqra'uha wujuban fil jahr. Pendapat yang ketiga apa ini? Dibaca di awal doang. Tapi ini pendapat ketiga ini masih mazhab Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafiyah. Jadi kalau Imam Hanafi itu Hanafi. Tapi kalau Hanafiyah itu pengikut. Pengikut Imam Hanafiyah. Pendapat pertama Imam Hanafiyah tadi apa katanya? Dibaca sirran. Kan setiap rakaat. Terus pendapat yang kedua dibaca di awalnya doang. Nah, menurut Imam Syafi'i baru pendapat kedua. Qala Syafi'i wa Ahmad yaqra'uha wujuban fil jahri jahran wa bisirri sirran. Dan menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dibaca wajib, ya kan? Kalau waktunya jahar ya bacanya jahar. Waktunya sir bacanya sir. Wa sababul khilaf ma qadamna fi bismillahirrahmanirrahim. Sebab khilafnya apa nih? Sebab khilafnya udah kita jelasin tadi sebelumnya sama ikhtilafnya bismillah itu termasuk dari Fatihah atau bukan. Ahya ayatun min awalil Fatihah wa min awal kulli surah amla. Apakah dia dari termasuk dari surat Fatihah atau dari surat-surat yang lain? Udah jelasin sebelumnya. وشيء آخر وهو اختلاف آخر في هذا الباب ومنه ذهب إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة كالشافعي أوجب قراءتها مع الفاتحة ومن ذهب إلى أنها ليست آية من الفاتحة وترك حديث دلالة على قراءة. Udah ini diulang doang sama yang sebelum sama. Ini apa nih? Dalil. Ini dalilnya Imam Malik nih katanya. Jadi tulis di sampingnya tulis itu ya. Dalil Imam Malik apa itu? Basnar apa nih? Basmalah di sholat. Oh basmalah ya di sholat. Kita baca. Faqala ya bunayya wahai anakku iyyaka wal hadath fa inni salatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Alam asma' rajulan minhum yaqra'uha. Ada begini, tol gitu. Lu buat ini ya, salat gitu. Lu buat ya. Fa ini salat sesungguhnya saya salat nih, baba salat sama Rasulullah, sama Abu Bakar, sama Umar. Alam asma' rajulan minhum yaqra'uha. Kagak ada itu yang baca bismillah. Gua enggak pernah dengar gitu. Lu lagi buat ini. Benar Pak? Qala Abu Umar. Kalau nggak ada wawunya Umar apa Amru? Kalau nggak ada wawunya Umar ya. Kalau ada wawunya Amru. Qala Abu Umar bin Abdul Bar ibn Mukbar, hadha rajul majhul wa minha rawahu. Maksudnya apa nih? Dibilang kata Abu Umar ini Ibnu Mukfal. Katanya rajul majhul. Apa majhul siapa? Nggak terkenal. Nggak tahu juga siapa ini dia. Kemudian marahu Malik min hadithi Anas annahu qala qumtu wara'a Abi Bakar wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum fakulluhum kana la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim idza iftataha shalah. Sama dalilnya tuh dari Imam Malik. Bahwasanya sahabat ketika salat tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. وفي بعض روايات أنه قام خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. Dan sebagian riwayat juga mengatakan bahwasanya kami sholat di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Umar inna ahlal hadits qalu fi hadits Anas hada inna naqla fi mutarrab ittiraban la taqumu bihi hujjah wa dhalika annahu marra ruwiya annahu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa marra lam yarfa'. ومرة ذكر عثمان ومرة لم يذكر ومنهم من يقول فكان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول
Ini dalil Imam Hanafi. Imam Hanafi kemana, Pak? Hadza madhabul qarib. Madhab yang tengah-tengah. Iya. Kata dia di sini apa? Saya melihat riwayat di sono katanya Nabi pernah sholat baca bismillah. Di sebelah sini Nabi pernah kagak bismillah. Di sebelah sini Nabi nyebut, di sebelah sini Nabi kagak nyebut katanya. Nah, oleh karena itu beliau ngambilnya tengah-tengah dah. Iya. Makanya apa? Beliau kemarin cara bacanya Sirron. Bacanya sirron, pelan-pelan. Iya. Ya. Tapi dibaca, tapi pelan-pelan. Tuh, dari Imam Hanafi. Kemudian Imam bawahnya apa itu? Imam apa ini? Syafi'i berarti ya? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa di sini? Wa amal haditsul mu'aridah li hada minha. Mu'aradah. Nih. Jadi hadis-hadis Imam Syafi'i ini bertentangan dengan hadis Imam Malik. Apa katanya? Hadis Nu'aim ibn Nu'aim. Hadis Nu'aim ibn Abdullah al-Mujammar ya. Al-Mujammar qala shalaitu khalfa Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Saya salat katanya di samping atau di belakang Abi Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berarti ngomong nih, yang baca Bismillahirrahmanirrahim qabla ummul Quran, sebelum baca surat Fatihah, qabla surah, dan sebelum membaca surah. Wa kabbara fil khafat, dan bertakbir ketika dia pengen rukuk, wa rafa, dan ketika dia pengen bangun. Qala inni la ashbahkum salata di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kami ini tidak apa? Asbah. Sholatku mirip seperti Nabi. Ya, Sungguhnya sholatku Syabba. menyerupai. ya. Iya. Iya, sesungguhnya saya begini dah salat saya kayak Nabi gitu. Wa minha, hadis yang kedua. Ini ntar kalau ujian, kalian kan di sini hadis banyak nih. Gak perlu semua dihafalin. Satu aja. Satu dalil. Jadi pendapat Imam Malik atau ambil. Pendapat Hanafi atau pendapat Imam Syafi'i atau. Sebab yang dihafal bukan bab ini doang. Iya. Babnya banyak. Benar. Nah, kalau seandainya lupa, yang di rumah. Kalau seandainya lupa, ini pendapat Imam Syafi'i apa Imam Hambali ya? Itu karena nih. Apalagi kalau nanti fikih muqarin. Fikih muqarin itu kan perbandingan mazhab, ya kan? Itu setiap pembahasan pasti itu beda pendapat. Ya, gila susah banget bedainnya. Tipis-tipis. Apalagi 4 mazhab kan. Udah kalau gitu jangan disebut namanya. Kalau yang berbeda pendapat Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, nah kita hafal namanya. Sementara ada imam apa? Banyak imam-imam lain, mungkin kita kagak hafal, terus susah. Gimana tuh caranya? Caranya ingetin mazhabnya aja. Pokoknya ntar terus tulis mazhab pertama pendapatnya ini, mazhab kedua pendapatnya ini, mazhab yang ketiga pendapatnya ini. Dan dokter niatnya bukan mazhabnya, tapi lihatnya pendapatnya. Kalau pendapat ini, kita nyebutin pendapat kedua, nggak apa-apa. Kan disebutnya mazhab. Bukan disebutnya apa? Syekhnya atau imamnya. Gitu. Dan cukup satunya ntar. Nah, wa minha hadithun. Lanjut di halaman 21 bawahnya lagi. Ibnu Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana jahru bismillahirrahmanirrahim. Nabi pernah sholat, baca bismillahnya kencang. Iya. Wa minha, nih hadisnya lagi, banyak banget hadisnya. Hadis Ummu Salamah annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Terus habis itu baca alhamdulillahirabbil alamin. Kelar udah. Alhamdulillah. Kayak gini Guru, contohnya Guru. Misalkan ini kan ada 3 dalil. Kita ambil satu aja gitu. Atasnya aja gitu. Sama aja Guru dari itu. Iya, sama. Jadi satu mazhab satu dalil gitu. Makanya ntar diringkas, biar enak hafalnya. Diringkas pendapat ini dalilnya atau ini dalilnya atau ringkas begitu. Kalau yang mau ngapalnya 2 nggak apa-apa, anjing lebih aja. Kemudian kita lanjut lagi ke syarhul mufradat. Syarah daripada mufradat. Tokoh kosakata. Pertama al-ismu. Al-ismu, ini kita bahas apa sih kok syarh mufradat? Ada al-ismu.
Kita bahas secara mufradat daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada ismu di situ tuh. Al ismu, apa itu ismu? Wal lafzul maudhu'. Itu adalah lafaz yang dibuat oleh orang Arab alal jauhari wal urd. Ya kan? Atau lafaz untuk sesuatu maudhu', untuk sesuatu alat atau untuk sesuatu tempat bisa. Alal jauhari wal urd. Jauhar itu apa? Benda. Benda. Untuk menamakan benda. Wal urd juga benda. Tapi kalau kita punya pintu, itu pintu namanya jauhar. Terus urutnya apa? Urutnya itu bisa cat pintu warna apa? Hijau, kuning, disebut urut. Jadi kalau jauharnya itu pintu, terus urutnya apa? Warnanya cat gitu. Wa huwa mustaq min sumu, ya kan? Dan al ismu diambil kalimatnya sumu. Wa huwa rafa'. Sumu kan arti as-sama, langit, ya kan? Maknanya tinggi. Ism itu maknanya tinggi. Lianna tasmiyat tanwihi bi musamma. Karena dinamakan itu ditujukan karena untuk apa? Untuk penamaan, untuk pengenalan. Iya. Bahwa mahdhuful lam dan dihapus lamnya. Al ismu dihapus lamnya, berarti mana yang dihapus? Ismun jadinya gitu ya. Jadi ismun, halnya dihapus. Kaf itu maksudnya apa tuh? Contoh. Kamitli maksudnya. Yadun, kalimat yadun dulu asal katanya apa? Yadun, pakai waw. Yadun. Terus wadamun, asal katanya itu damun, pakai waw. Damun. Wa asluhu, tuh ada asalnya. Samun, asal kata ismun itu samun, pakai waw. Bidalilin tasghirihi ala sammi. Wa jam'uhu ala asma'i wa maji'u fi'luhu samaitu atau sumiyat. Nah, itu orang Arab kalau nyebut dia duwun, terus kemudian damun, ribet, kecapean. Makanya dihapus wawunya, dijadiin tasdid, ismun. Ya, dijadiin tanwin, jadi ismun, damun. Terus apa lagi? Yadun. Kemudian kalimat Allah. Nanti ringkasnya begini aja. Al ismu, ya kan? Huwa mustaq minas sumu. Koma. Udah begitu. Kelar. Gitu doang. Kalau nggak mau capek yang lain-lain ngapalinnya. Cukup itunya doang. Tambahin. Kalau nggak al ismu huwa lafzul maudhu'. Dah. Koma. Huwa mustaq min sumu. Dah. Kelar. Kemudian Allahu. Allah itu isim alam, ya. Isim alam ala wajibil wujub. Tapi isim alamnya yang wajib ada. Ya. Kalau isim alam yang nggak wajib ada apa? Semuanya makhluk nih. Gorengan. Sekarang ada nih. Termagrib kagak. Iya kan? Habis. Iya. Gorengan itu isim alam itu dia. Terus apa lagi? Tapi nggak ala wajibil wujud, nggak. Sunnah aja dia. Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Kemudian wa asluhul ilah, dan asal daripada kalimat Allahu, asal katanya al-ilah. Udhifatil hamzah, dihapus hamzahnya. Ya. Wa adghim ahadu mitlaini fil akhir. Dan dimasukin tuh lam yang pertama, lam yang kedua. Diidghamkan. Ya kan? Kaqaulihi kaqauli qail wa tarumuni bi tarfi ay anta mudannab madmub wa taqlimuni lakinna iyyaka. Enggak tahu ini apa ini anunya, syairnya. Jadi diidghamkan kalimat asalnya al-ilah, dihapus hamzahnya, jadi dimasukin lam keduanya dibacanya jadi Allah. Ini pendapat yang pertama, tandain pertama. Kemudian al-aslu lakinna ana udhifatil hamza wa adil ahad bil kalim fil akhir wa huwa ma'fum. Ini.
Nah, wa qala al-Khalil, paragraf terakhir di satr yang kedua. Paragraf terakhir di barisan yang kedua di tengah-tengah. Wa qala al-Khalil, di pendapat yang kedua. Kata al-Imam al-Khalil apaan? Innahu ismun jamid istiqaq lahu. Jadi Allah itu isim jamid, isim yang nggak bisa ditasrif, isim yang nggak berubah, yang nggak punya asal katanya. Allah, ya Allah udah katanya jamid. Pendapat pertama ayat kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, tandain. Wa qala ba'duhum innahu mu'arraf atau innahu mu'raf ani suryaniyah asluhu fiha. Bahwasanya kalimat Allah ini mu'raf. Dia bisa berubah, bisa ditasrif, ya kan? Dan kalimatnya asal kalimatnya daripada apa? Surya. Mana Surya? Ada yang namanya Surya di sini enggak? Surya. Oh, sama Surya yang kemarin pada perang. Suriah. Syria. Ya, Surya. Suryani ya sebutnya. Kemudian asluhu fiha ilaha. Asal katanya tuh ilaha. Kalau tadi kan asal katanya apa? Al ilahu. Nah, ini kalau ini ilaha. Beda tuh. Tanden itu aja, jangan sampai tukar. Pendapat yang ketiga. Bil alif, ada alifnya. Kemudian orang lebih hadfil alif. Kemudian dirubah, dihapus alifnya. Wa ta'widul lami, kemudian diganti alif lam atau diganti lam. Jadi ya Allah. Pendapat ketiga. Kemudian kalimat Ar-Rahman. Pretelin atau artinya. Kalimat Ar-Rahman fu'lan ya. Wazannya fu'lan. Min rahimah. Fu'lan. Rahman. Fu'lan. Ar-Rahman. Apa ini? Wa huwa alladhi. Fa'lan ya. Ar-Rahmanu Ar-Rahman wazannya fa'lan min rahimah. Wa huwa alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in. Jadi kalimat Ar-Rahman ini maknanya itu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh alam, bagi semuanya. Kagodbani lil apa nih? Mumtala godban. Seperti maknanya orang marah besar, marah banget gitu kalau kata kita. Berarti kalau Ar-Rahman itu kasih sayang ya. Berarti kalau kasih sayang di situ ada unsur mubalaghahnya. Ada unsur sangat. Jadi kalau Rahman, Allah sangat maha pengasih. Pengasih. Buat siapa? Antara ada bedanya di sini. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bedanya. Ar-Rahim, fa'ilu minhu. Ya kan? Wazannya fa'il. Ya kan? Wa fir Rahman minal mubalaghah ma laysa fir Rahim. Dan di kalimat Ar-Rahman itu ada sifat mubalaghahnya, sangat. Ya kan? Tapi kalau di Rahim enggak. Li'anna ziyadatul ma'na atau ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Karena dalilnya dalil secara lughahnya aja. Kalau ada nambah suatu huruf di dalam kalimat itu maknanya juga beda. Kalau Ar-Rahman terus Ar-Rahim kan nambah tuh, nambah apa? Nambah huruf ya. Ya kan? Wafir Rahman ziyadatani, dan dalam Rahman itu ada dua tambahan. Wafir Rahim ziyadatul wahidah. Yang mana yang nambah berarti? Hah? Apa yang nambah? Rubahnya ya doang dia. Aman. Ini jelas ini. Waqad waqala ba'duhum Ar-Rahman, dan ada juga sebagian yang berkata kalimat Ar-Rahman ini Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am. Al-Mun'im itu artinya apa? Orang yang memberikan. Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am, dengan sebanyak-banyak nikmat. Ar-Rahman. Jadi Allah memberikan nikmat enggak sebatas orang Islam, enggak sebatas orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi Allah memberikan rahmat, memberikan rahmannya kepada orang kafir,
Makanya Allah berikan dia nyawa, Allah berikan dia hidup, Allah berikan dia rumah, Allah berikan dia rezeki, Allah berikan dia anak. Ustaz, kok dia itu orang kafir enak-enaknya? Iya, itulah tanda Allah ada, tanda ayatullah, tanda kalimat apa? Ar-Rahman, ada Ar-Rahman. Gitu. Kemudian Ar-Rahim, Al-Mun'imu bidaqaiqiha. Nah, kalimat Ar-Rahim ini terkhusus untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin. Makanya secara terperinci. Jadi yang bisa dapat rahim ini cuma orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala ba'duhum ar-Rahman, dan sebagian mereka atau ulama mengatakan kalimat ar-Rahman ini adalah al-mun'imu bi ni'ami 'amat tashmilul mu'minin wal kafir. Ar-Rahman ini Allah memberikan nikmat kepada umum semuanya, bagi orang mukmin ke orang kafir ke, ya kan? War-Rahim, dan kalimat rahim ini al-mun'imu bi ni'ami khassatan bil mu'minin. Ar-Rahim ini Allah memberikan kenikmatan kepada siapa? Khusus kepada orang mukmin. Wa hadza qaulu fil lughati bila dalil. Dan ini adalah secara bahasa aja, nggak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an maupun hadis, ijma, qiyas dan lain sebagainya. Iya, silakan. Foto. Wa ka'ada alladhi hamluhum ala hadza tilkal qa'idah. Oleh karena itu, para ulama lughah hanya berpegang teguh dengan kaidah yang tadi. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Segitu doang. Enggak ada dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis. Ya. Itu aja udah. Bukan lagi penting cuma si Ar-Rahman. Tersingkat aja tuh. Ar-Rahman. Ta'lan bin Rahimah. Kemudian apalagi? Walladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Cukup. Terus Ar-Rahim, fa'ilun minhu apa? Udah fa'ilun aja deh cukup. Habis ntar perbedaannya baru dah. Al-farqu bainar rahman war rahim qala ba'duhum. Satu aja enggak apa-apa boleh. Terus al-mun'im bi jalalin ni'am, itu Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim, Al-Mun'im, bidaqo ikiha. Cukup. Dah, segitu doang itu. Yang kita ambil. Kemudian lagi, mana dia? Ar-Rahim, Ar-Rahman udah. Paling bawah, halaman 22. Wal jaru fi bismillahi muta'alliq mahdhufi yuqaddaru hahuna. Ini kita makan dulu boleh kagak nih Bapak Ibu sekalian? Itu dia. Ya. Dulu nih. Tinggi ya. Iya kan ya? Iya. Pada kemana itu yang maksud? Ini mana di sini? Hai guys, ini ada gorengan sebelum nggak ada. Dia lagi kasih saya semua. Kalau makan, Juga. Sudah gitu. Minggu mana? Iya. Jangan tanya tadi jam 11 telepon sama suruh ganti Bang Tile ceramah kan saya dah udah belajar ini, terus Hugo yang saat lagi disuruh ganti nggak bisa katanya Ustadz Rijal. Udah daripada proyek keluarga ntar dia kasihan didatengin dia, datengin panitia sakit bentaran dah lama ya. Udah siap itu. Masih ada lagi kamar mandi. Oin apa on? Lanjut lagi di halaman 22 tuh. Tadi kita ngomongin tentang huruf jar sekarang. Tadi kan ismun udah. Kemudian Allah udah, Ar-Rahman udah, Ar-Rahim udah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tinggal huruf ba. Sini nggak berurutan, nggak ba dulu, nggak ismun dulu, nggak itu dulu. Jadi ini tuh sekarang ba. Wal jaru fi bismi, dan huruf jar di kalimat bismi. Ada ba tuh di situ. Muta'alliq bi mahdhufi yuqaddaru ha huna. Itu di situ bismillah, di situ huruf jar di situ ada kaitannya sama apaan?
sama amil yang masuk. Kalau di sini disebutin amilnya aqra'u. Saya membaca. Iya. Fa in kila, kalau seandainya ada yang mengatakan apa? Innal muta'alliqa huna qaunu khas wa huwa la yuhdathu. Apa lagi? Innal muta'alliqa huna qaunu khas wa huwa la yuhdathu. Mungkin kalau sesuatu yang berkaitan itu khusus, ya kan, yang harus disebutkan, artinya amilnya harus disebutkan, maka itu wahwa la yuhdath, maka nggak dihapus. Nah, kebetulan di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini muta'alliqnya apa? Bukan khos, umum, artinya bisa diganti-ganti. Ada yang bisa aqra'u, bisa af'alu, bisa apa lagi? Artahil. Kemudian bisa pengen, artinya begini, saya pengen membaca atau saya membaca dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen bekerja dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen jalan-jalan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dikatakan innal muta'alliq fa huna qaulul khas, ya kan? Wa huwa la yuhdab. Kalau qaulnya khas, dia enggak dihapus. Tapi kalau umum bisa diganti, maka dihapus. Nah, kalimat bismillah di sini kebetulan muta'alliqnya umum, bisa dihapus. Kila innahu yajuzu. Nah, bahwasanya boleh dihapus apa? Lid dalil. Kalau ada dalil. Dalilnya apaan? Wa huwa huna hali. Wa huwa huna haliyan. Dalam keadaan, dalilnya keadaan. Sekarang saya keadaannya saya ngapain nih? Yang baca Quran, baca aqra'u. Halian keadaan saya. Hal aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud kita. Idhina ma yaqra'u al-basmalah. Kemudian dia dalam keadaan baca, dalam keadaan bekerja atau apapun dia baca basmalah. Wa yuqadu ba'da dzalika fil qira'ati ya'lamu muta'alliq wa innahu aqra'u. Tuh. Bisa juga apa tadi? Muta'alliqnya aqra'u. Wa kada al-musafir, dan begitu juga orang yang pengen berpergian. Idza hilla au irtahil atau artahilu. Faqala bismillahi, ya kan? Ilmu muta'alliq wa huwa ahallu au artahil. Wa kada kullu fa'il fi'lun yaqulu bismillahi. Yudbaru ma ja'ala tasmiyatu mabda'u lahu wa yu'lamu sami' dzalika min dalalah. Kayak tadi yang lewat sini ya. Coba ya, di halaman 22 tadi balik lagi. Halaman 22 di kalimat Ar-Rahim. Kalimat Ar-Rahim yang paling bawah. Kalimat Ar-Rahim yang ada kurungnya, Wa qala ba'duhum innahuma mutaradifani. Temu kagak? Ya. Kalau dari bawah itu baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 Ar-Rahim tuh. Wa qala ba'duhum innahuma, humanya kemana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Mutaradifani, dua-duanya itu mirip memang. Waqad arraqa Ibnul Qayyim. Arraqa Ibnul Qayyim bainahuma bi farqi husnin. Ibnul Qayyim membedakan. Nah, ini boleh dibunderin. Nah, ini. Ibnul Qayyim membedakan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim dengan cara apa? Dzakara anna Ar-Rahman dalla ala sifatil qa'imah bihi subhanahu. Jadi kalimat Ar-Rahman ini menunjukkan bahwasanya sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa sifat ini dimiliki oleh hamba. Nggak bisa sifat ini dimiliki sama makhluk. Pokoknya ini khusus Allah aja. Ar-Rahimu dalla ala ta'alluqiha bil marhum. Dan kalimat rahim ini menunjukkan bahwasanya ada hubungannya dengan apa? Bil marhum.
Marhum itu apa bentuknya? Isim fa'il. Isim fa'il berarti apa? Yang lal marhum. Isim maf'ul. Marhum yang Sayang. sama kayak apa? Masyrub. Yang kemarin. Masyrub apa berarti? Yang Yang diminum. minum. Kemudian lagi apa? Makul. Untuk makul itu banyaknya. Nah, ini berarti apa? Ar-Rahim itu menunjukkan bahwasanya orang yang dia apa? Yang disayang. Nah, yang disayang berarti siapa? Hamba. Berarti Ar-Rahim ini boleh sifat ini dimiliki oleh hamba Allah. Tapi Ar-Rahman nggak bisa. Nggak bisa ji. Bukan al-ula. Bukan al-awwal al-wasfi wa tsani al-fi'l. Ya, yang pertama itu wasf, sifat. Sifat Allah. Maksudnya Ar-Rahman, sifat Allah. Tapi yang kedua itu maksudnya al-fi'l. Perbuatan Allahnya. Bidzalika warada wa kana bil mu'minina rahima wa bil mu'minina raufur rahim. Wa lam yajid mutlaq rahmatan bihim wa rahmatan la yattaqala bari silaturahim. Sudah jelas itu. Balik lagi kedua tiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya di Rentera Hikmah PPM Mesir. Ya Allah. Berapa mana tadi? Wal makna itu ya. Wal makna di paragraf kedua. Halaman 23 paragraf kedua. Wal makna apa ini? Makna bismillahirrahmanirrahim katanya. Wa makna aqra'u bismillahi aqra'u musta'inan bismillahi. Dan makna daripada bismillahirrahmanirrahim itu maknanya saya membaca dengan nama Allah dan saya membaca meminta pertolongan kepada Allah. Tuh. Maksudnya di situ kayak tahu kita bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ya Allah, lindungin saya dengan nama Allah. Kemudian wa huna mahalu bahas. Dan ini adalah ya yang kita bahas. Bahwa annahu idza kana al-amru ala ma wasfuna. Annahu idza kana al-amru ala wasfuna. Kana yamudi al-qad billahi la bismillah. Baris ini. Wa annahu idza kana al-amr. Oh ya. Kalau seandainya Bagaimana yang an yuqal billahi la bismillah. Oh, begini maksudnya Bapak Ibu. Iya. Makanya yang bagian yuqal begini kalau kata orang. Ente kan minta pertolongan kepada Allah. Ya. Kenapa ente enggak langsung billah? Ya, ngapa pakai bismillah? Seakan-akan ente minta pertolongan sama nama Allah, bukan nama Allahnya. Yang bocah kopret. Begitu kan dia. Ini begitu kan dia. Sama aja kita ngomong begini nih. Ji, lu ke rumah gue ya. Lu bawa apa nih? Bawa mobil. Ya Allah, kuat lu bawa mobil. Nah, bawa. Supir maksudnya. Gitu dah, begini nih. Iya, bisa. Mantap. Iya. Nanti dia, nah lu ngapa ngomong pakai bila, langsung bila, nah kan la bismillah gitu kan. Di anal isti'anah, bahwasanya meminta pertolongan itu innama hiya billahi. Itu hakikatnya kita minta pertolongan kepada Allah, la bismihi, bukan kepada namanya, ya kan. Wa qad ikhtalaf an-nas fil khuruji min hada. Nah, istilah ulama nih, istilah manusia daripada maksudnya keluar dari pendapat-pendapat ini. Padahal ba'duhum ila anna lafz ismun mukhamun kaqalihi syari' ila al-hawl thumma ismu salam alaikuma wa min man itu terbang. Ada angin puyuh guys.
Burung puyuh. Kalau diarak, wah gede banget burung dara. Burung puyuh. Angin puyuh, kita angin derek. Iya. Jadi katanya ini yang kata yang pertama, ngapa dia? Ini dijelasin di bawahnya. Assalamu alaikum. Wa dhahaba akharun ila anna al-ismu 'ainul musamma. Katanya kalau kita minta pertolongan sama maksudnya minta keselamatan. Yang kan dijelasin tuh di atasnya. Ismus salam, kita diminta keselamatan. Itu kita bukan minta nama keselamatan, tapi kita minta keselamatan, bukan nama keselamatannya, begitu. Kemudian wadhahab akharun, ada yang berpendapat yang lain bahwasanya ismun itu kalau disebutkan ismun berarti yang dimaksud adalah ainul musamma. Kalau bismillahi berarti yang dimaksud adalah Allah. Kalau bismi Kampung Asem berarti yang dimaksud adalah Kampung Asem. Saya atas nama warga Kampung Asem menyampaikan bahwasanya berarti yang ngomong siapa? Nama Kampung Asem apa orang Kampung Asem? Orang Kampung Asem. Itu maksud kita atas nama ya. Kemudian wadhahab ibnu Jarir apa ini? Tabari, Imam Tabari. Ila ana isma bi bismillahi al-muradu bihi al-hadath al-hudud. Maksudnya apa? Kejadian. Maksud daripada bismillahirrahmanirrahim ini maksudnya adalah al-hudud, kejadian. Baik, bizikrillahi aqra'u. Jadi kita dalam keadaan membaca. Maksudnya kejadian itu kita lagi membaca. Bizikrillahi aqra'u. Dengan menyebut Allah, saya membaca. Gitu. Katanya bizikrillahi Allah, bizikrillahi aqra'u. Dengan menyebut Allah, saya membaca. وقد عمل وإن كان ليس جاريا على حروف فعله كقوله أكثرا بعد رد الموت عني. Saya masih ada dari itu saya ngertiin syair lagi. وقال المتأخرون al-sahabati. Ini pendapat selanjutnya tuh وقال المتأخرون. Al-mutaakhirun apa katanya? Alba itu maknanya lil musahabah. Alba di situ musahabah. Artinya teman. Ikutin kita terus. Musahabah. Wal qardu musahabati ismillah fi qiraati tabarukan. Maksudnya kalimat bismillahirrahmanirrahim dicampurin huruf ba di situ biar apa? Biar kita selama membaca, selama bekerja itu selalu diikutin atau diliatin, dibarengin. Ya kan, sahib kan artinya selalu berdampingan, selalu didampingin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ba di situ maknanya apa? Musahabah, makna teman. Paham ya? Dia rumahnya. Jalan ya. Tank lewat tank. Ada tank nggak sih lewat? Tank nurunin baleho. Ini galep kan tunggu dicari lagi viral. Iya diizinin. Alhamdulillah. Sampai mana ini dia? Subhanallah. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Yang punya gitu. Ya, Langsung yang penting-penting poin-poin ya. penting bro. Oke. Kita penting-penting. Lanjut. Mana tadi? Dan tuh, waqala Abu Bakar Al-Jassas. Nih, Imam Abu Bakar Al-Jassas bilang apa? Innal muta'alliqa yahtamilu an yakuna khabaran wa an yakuna amran. Wa idza kana khabaran kana ma'naha abda'u bismillah. Jadi, menurut Imam Jassas katanya Bismillahirrahmanirrahim itu amilnya kadang-kadang masuk ke khabar atau kadang-kadang amr, fi'il amr, nyuruh. Contohnya yang maknanya khabar itu apa? Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Nah itu artinya apa? Ngasih kabar. Saya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ngomong dia. Kata yang samping, gua gak nanya.
Karena kasih kabar kan. Wa idza kana amran, kalau seandainya dia nyuruh, fi'il amr nih, apaan? Maknahu kebet sampingnya Bapak Ibu sekalian paling ujung paling atas no. Ibda'u bismillah. Mulailah kalian dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Syarah mufradat. Syarah mufradat yang pertama alhamdulillah as-sana'u bil lisani 'alal jamil. Artinya apa? Ujian. Ujian as-sana'u bil lisani, dengan mulut mengucap ini 'alal jamil, atas sesuatu yang indah, atas sesuatu yang cakep, min ni'matin kan wa ghairiha. Mau dikasih nikmat kek, agak kek, nyebutnya alhamdulillah. Kita dapat rezeki nomplok 3 juta, alhamdulillah. Kagak punya duit, alhamdulillah. Itu disebutnya maksud begitu. Jadi mau dikasih kek, kagak kek, nyebutnya alhamdulillah. Beda sama syukur. Kalau syukran, na'am syukran. Itu kalau kita dikasih sesuatu, bilangnya syukran. Tapi kalau lagi nggak dikasih sesuatu, dia diem, kita bilang syukron. Apa? Beda kira-kira. Kali dia ngomong itu bocah udah lama begitu. Iya, beda tuh kalimat alhamdulillah sama kalimat syukron. Terima kasihnya beda. Kalau alhamdulillah tadi tuh untuk kita dapat nikmat kek, kagak kek, tetap ucapnya alhamdulillah. Wa yuqalul hamadtu ar-rajula. Saya berterima kasih kepada laki-laki ala in'amihi, yang telah memberikan saya nikmat atau kebaikan. Wa hamadtuhu ala syuja'atihi, dan saya berterima kasih kepada orang yang telah suja, keren, maksudnya bantu saya, mungkin ada preman, ada orang begal bantuin saya, dia berani preman gitu. Wa huwa kal madhi bidzalika wa amma syukru fa'ala ni'matil khassa. Tuh, adapun syukur, kita ngucapin syukran, itu nikmatnya khusus. Apaan? Wa yakunu bil qalbi wa bil lisani wal jawarih. Kalau kita dikasih sesuatu baru ngomong syukran. Kasih gorengan, syukran saja dia. Masyaallah. Ini bawa apa di pinggir jalan, kagak apa-apa, syukran. Apa itu bocah? Namanya kali syukran. Kemudian kalimat Rabb, itu alhamdulillah. Kemudian kalimat Rabb, yutlaq fil lughah ala ma'anin. Nah, kalimat Rabb ini dia dipakai dua. Nah, dipakai dua keadaan atau dipakai dua makna. Jadi Rabb itu maknanya bisa dua. Yang pertama as-sayyid, artinya tuan, ya. As-sayyid. Kemudian al-mata', apa? Artinya apa? Yang diikuti, raja artinya yang diikuti. Dua tuh. Wa minha al-muslihu bi syai'in wa minha al-maliku bi syai'in. Maksudnya as-sayyid itu sesuatu yang memberikan kebaikan, sesuatu yang ngurusin, sayyid, ya kan, tuan. Wa minha, yang kedua itu ada al-malik, penguasa tadi itu. Mata bi syai'in, Rabb. Iklan. Karena dia iklan dulu ya, tinggal ya. Siapa? Siapa? Ada yang pun. Iya, lagi rekam. Iklan lu guys. Gorengan lagi. Oke. Ada mama lewat. Di rumah emang gak ada gorengan kan? Ajib. Aren Kabib nih. Kabib. Masyaallah, ajib ini, masyaallah. Alhamdulillah, belajar kali ini banyak orang nyampe keluar. Keluar. Karena Membludak belajar. Ada berapa yang nonton? Yang ikut? Berapa? 11. Gupron ada Gupron? ada. Pron, nyaut. Ada nggak ini? Guru, be. Ada. Habis dari mana guru tadi? Apa? Ceramah. Angkatin besek.
Udah nanya poin lu. Udah, iklannya udah. Udah. Alhamdulillah iklannya udah kelar guys. Silakan kakinya diselonjorin lagi. Apa nih? Lampu. Nah, nih lightningnya terang, udah terangan. Udah, Gantengan lo. udah lightningnya ada udah. Udah. Kalimat rob. Tadi Said. Kemudian mata. Nah, mana lagi dia? Nah, ada yukol rabbul di'ah. Wa rabbul mal. Maksudnya apa wa rabbul mal? Maksudnya itu dia yang jagain. Yang jagain mal. Makanya disebut rob. Atau biasanya kita nyebutnya tuh anak-anak hijrah. Sebutnya murabbi. Ada murabbi. Artinya apa murabbi? Murabbi itu orang yang mengurusi kita. Murabbi ente berapa orang nih? 10 orang. Murabbinya ada 1 orang. Disebut murabbi. Kalau di pondok namanya musyrik. Musyrik. Bisa disebut tuh musyrik jadi murabbi. Boleh namain anak namain anak Tuhan, boleh Tuhan. Boleh nggak namain anak Tuhan? Punya anak namanya Tuhan, KTP-nya Tuhan. Ada? Boleh tapi. Ya itu di kampung sih banyak banget pakai bahasa Arab cuma. Robby. Tuhanku, Robby. Ada nggak Robby? Ada Robby. Ada saudara. Yang macam-macam udah namain anak. Ada yang namain anak Firaun. Kata dia nyari di Quran ada Firaun ya. Sampai di kampung Bogor ada yang namanya Syaiton. Ada di absen namanya Syaiton. Namanya Syaiton. Kata gurunya ganti jadi Oton. Iya. 2 tuh. Iya, makna Rabb tadi bisa Said, bisa mata. Kemudian qala Safwan li Abi Sufyan. Apa katanya? Li'an yurabbuni rajulun min Quraisyin ahabu ilayya min an yurabbuni rajulun min wazin. Kata dia, saya lebih suka orang yang ngurusin saya, orang dari kaum Quraisy daripada kaum Wazin. Apa kaum Wazin ya? Baru dengar saya. Pokoknya kaum lah, nama kaum. Gitu. Itu mah contoh dong, contoh. Contoh penggunaan kalimat Rabb. Kalau tanya Rabb maknanya apa? 2. Said, mata. Dah, 2. Kelar. Lanjut. Al-alamin. Jamak daripada alam. Kemudian wal alamu jamak daripada apa? Jamak. Allah wahidul lahu min lafzi al-alimun. Al-alim. Maksudnya apa nih? Jamak yang Rohtin apa? Oh iya bener. Maksudnya jamak ini dia nggak punya kalimat yang satu. Kan alamin. Alam artinya kan banyak nih. Ya kan seluruh alam. Jadi nggak bisa alam 1, alam 2, alam 3, 3 alam. Nggak ada. Gitu. Kecuali di SCTP ada itu. 2 alam. Puncak ada guru. Puncak ada. Rindu alam. Iya. Pondok kali 2 alam. Rohtin ini apa nih rohtin ini? Ada artinya di atas itu. Kelompok ya? Iya, maksudnya kelompok-kelompok. Wa ismun li asnafil umam. Nah, maksudnya apa sih asnaf itu? Iya bener, kelompok atau bagian atau apa nama lagi? Apa sih asnaf? Artinya yang enak. Kelompok udah ya, kelompoknya udah. Kelompok umat-umat. Fakullu sinfin minha alim. Maka alam itu ada bagian-bagiannya. Wa ahlu kullu kurna. Salawatan. Udah cepat amat. Menjamin kalau anggota dari kezaman mana nih? Wal jinnu alam wa kadzalika sa'irul jinnas wal jin. Dah, pokoknya inti makna alam ini umum, dia termasuk pokoknya selain apa? Selain Allah. Ya kan pokoknya dia makhluk disebut alam. Di sini disebutin al-jin. Tuh. Kemudian sa'irul ajnasil khuluq. Semuanya bentuk manusia, bentuk ciptaan Allah.
Pokoknya yang disebut khuluq itu dia alam, maksud alam. Kullu jinsin minha alam zamanu. Nah, itu kelar, langsung pindah lagi. Alam segitu aja. Kemudian apa lagi? Alhamdulillahirabbil alamin arrahman arrahim. Ad-din. Ad-dinu al-jaza'u. Wa minhu qawluhum kama tadinu. Apa nih? Tadan, apa nih maksudnya nih ya? Kama tadinu. Ad-dinu al-jaza'. Bentar, belum masuk nih kita. Itu Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa Yaumuddin. Qara. Oh iya. Ad-din itu akan agama. Berarti maknanya al-jaza. Apa? Pembalasan atau balasan. Balasan. Oh iya benar. Kan maliki yaumiddin. Ini kagak anu dia, maliknya di bawah lagi. Jadi maksud din di sini itu hari. Yaum kan hari. Ad-din di situ maksudnya al-jaza, hari pembalasan gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini maliknya kita bahas nih. Maliknya di bawah, waqra'u dan dibaca malik dan dibaca malik. Iya. Jadi ada yang baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin maliki yaumiddin. Ada dua bacanya. Qiraat. Wa idhafatuhu ila yaumin. Nah, diidhafahkan kepada yaum. Maliki yaumi. Tuh, diidhafahkan. Ala tausi'. Kaqalihi ya sariqu. Nah, bacanya ya sariqu apa ya sariqo? Ya sariqol lailati. Karena mubtada harfun nida apa? Mubtadanya apa? Munadanya ada dua. Ada mudhaf mudhafun ilaih. Kalau munadanya mufrad ya Muhammad Mufrad alam. du bacanya kalau mufrad. Tapi kalau dia mudhaf mudhafun ilaih dibacanya fathah. Ya khairal bariyati ya sariqol lailati ya Abdullahi ya Abdullahi ya Rasulullahi gitu. Ya apa lagi? Ya jelas bocah dah. Lanjut. Tawa dia itu. Sama itu. Nah, al-makna malik al-amru fi yaumiddin. Makna daripada malik itu perkara di mana? Fi yaumiddin. Di hari Pembalasan. Kemudian makna ayat. Ini ayat yang mana nih? Oh gitu kali ya. Satu ayat tadi kali maknanya. As-sana'u wa syukr lillahi duna ma ya'budu min dunihi bima un'ima ala ibadihi min khuluqi wa rizqi wa salamatil jawarih wa hidayatuhum ila sa'adati dunya wal akhirah. Nah, makna daripada ayat ini as-sana tadi ya puji-pujian, wa syukur kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah itu duna ma ya'budu min dunihi. Jadi kita apa? Beribadah, bersujud kepada Allah, bukan nama selainnya. Paham nggak? Paham nggak? Bima unaimu ala ibadihi min khuluqi. Bima unaimu ala ibadihi min khuluqi wa rizqi wa salamati wa hidayah ila sa'adati wa yajiz an yurada min rabb ay ma'na ma'ani thalatha min muqaddimah wa sayyid. Nah, begini maksudnya Bapak Ibu. Jadi kata ini berarti kalau begitu Allah muji diri sendiri dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan kalam Allah, Al-Qur'an. Allah yang ngomong. Berarti Allah yang memuji diri sendiri dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Nah, Allah sendiri ngomong. Begitu katanya.
Tapi maksud di sini katanya apa? Wa syukur lillah duna ma ya'budu min dunihi. Maksudnya ngajarin bima un'ima ala ibadihi, karena apa-apa yang telah diberikan nikmat kepada hambanya daripada apa? Huluk yang diciptakan, ya kan? Atau Allah memberikan rizki, kemudian keselamatan. Keselamatan apa? Jawareh, alhamdulillah punya hidung, punya tangan, punya kaki. Wa hidayatuhum, dan kemudian kita mendapatkan hidayah ila sa'adatid dunya wal akhirah. Wa yajuzu an yurada minar rabb, dan boleh kita mengartikan, memaknai kalimat Rabb ini adalah ay makna min ma'aniyatis thalatha. Ada maknanya 3 al-mutaqaddimah. Kok ngacak-ngacak ini ya? Jadi kita udah bahas balik, kemarin kebalik, ini kebalik. Terus ini bahas lagi nih, Rabb lagi. Balik lagi. Ini tahun berapa dah? Kitabnya. Yang benar. Iya. Saya kayak kurang yakin ntar ini. Nggak acak-acakan lagi. Ntar tanyain di sono yang Mesir. Yang tahu sama kagak? Ini Iya. Aku tuh udah revisi kali menurut tuh. Kemudian, nih kita baca aja dah. Yang dimaksud Rabb itu tadi mana ada 3. Pertama Sayyid. Kedua al-matali'. Muta. Kemudian alladzi la yablagu su'uduhu ahadun wal maslah amrun khalqihi bima awda'a fi hadzal 'alam min an-nizam yarji'u kullahu bil maslahati 'ala 'alimil hayawani wan nabat. Famin syamsi laulaha ma wajadat hayatu wala maut. Mana itu dia? Mananya? Ada. Auda kayaknya mana yang ketiga ya? Wa sayyid alladzi la yablagu su'udahu ahadun wal maslahu amrun khalqihi bima auda fi hadzal 'alam. Benar enggak namanya auda? Hadzal 'alam nizam yarji'u kullahu maslahat 'ala Tapi yang bimbel musibah juga pakai ini, Guru. Iya. Iya. Udah itu Rob tadi aja udah sono 2 biji maknanya. Lanjut kemana lagi nih kita? Malik Yaumiddin udah kelar tuh ya. Malik Yaumiddin, Maliknya udah, Dinnya udah, Yomnya mana ini Yom? Yomnya udah tadi hari Yaumiddin. Kalau Yom ntar ditanya bahwa Yom maknanya zaman, gitu ya zaman atau waqt bisa. Kita alhamdulillah alhamdulillah ya karena budu ya karena budu mana ya karena budu udah ini ada gimana toh ya karena budu Iya, Kak. kiri sebelah kiri. Ya, Mas. halaman selanjutnya di paragraf pertama. Wah ini benar nih pokoknya dikhtar soal anda qiraatil Fatihah apa katanya wa huwa ahmadullah nafsahu nih yang tadi saya bilang nih wa asna 'alaiha wa 'allimuna dzalik am dzalika min fadli Nabi sallallahu alaihi wasallam au Jibril. Nih katanya di sini ada pertanyaan, apakah Allah memuji dirinya sendiri, kemudian Allah apa mengagungkan dirinya sendiri, apa Allah itu mengajarkan kepada kita untuk memuji gitu kan. Kemudian fama makna di baris ketiga
halaman 26. Sama makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nanti apa? Kepada kamu kami menyembah, kepada kamu kami meminta pertolongan. Wallahu ma'bud la 'abid. Bermula Allah itu yang sembah, bukan yang menyembah. Fa in kana tsani, kalau seandainya yang kedua, faqad batala an takuna al-Fatihah kalamullah. Kalau maknanya yang kedua, maksudnya Allah itu adalah 'abid. Allah itu adalah yang menyembah. Maka batal tuh. Fatihah ini, surat Fatihah ini termasuk dari kalam Allah. Iya. Wal jawab katanya, annal Fatihata min kalamillah. Bahwasanya surat Fatihah itu adalah kalam Allah. Wa hiya ala ma'na qulul hamdulillah. Jadi ada takdirnya. Sebelum kalimat alhamdulillah, itu Allah mengatakan qulu, katakanlah alhamdulillah. Wa qulu iyyaka na'budu. Fa in qila wa aina qawluhu qulu. Di mana itu kalimat qulunya? Agak ada, enggak tertulis di dalam Al-Qur'an. Ila innal araba min sya'niha idza arafa as-sami' maka al-kalimatul hadfuha wa iktafat bidalalati ma zahara min mantiqiha ala ma hudifa. Dalilnya katanya apa? Orang Arab tuh kalau udah tahu, dia dengar, ya, cuma pendengaran aja itu. Dia tahu sebelumnya dia ngomong apaan, gitu. Berarti kayak kita contohnya bagaimana ya? Singa. Singa, singa. Maksudnya apa? Awas, ada singa. Iya. Tahu nggak? Peringatan. Padahal cuma ngomong doang. Singa, singa. Maknanya hadir, peringatan, tahdir, ya kan? Awas singa, gitu. Ini sama kayak tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Itu orang Arab udah paham kalau Allah yang ngomong. Berarti siapa? Allah nyuruh. Jadi nyuruh apa? Kita berapaan? Berapaan? Sembunyi. Puyung gini dah. Berapa dah? Kopi dulu. Jam 6 kurang. Iya. Kurang apa? Kurang ngopi apa? Iya. Minum dulu guru Ini kopi. Pokariset dulu lagi kita minum nih. Tahu aja dia kita kurangan ion tuh. Pokariset. Jadi Pokariset udah kagak ada. Dulu buat ini kan ini. Dari saya zaman Evi. Di rumah ada anuan enggak, Ron? Pokariset. Enggak punya deh. Guru, agak ada guru. Air bening ada guru, air bening. Kopi dingin ada loh. Kagak kan? Berapa menit lagi ada nih? 5 ya. 5:58. 17:58. 6 dah. 6. Hah? 6 kurang 2 menit. Ya kurang 2 menit. Berarti nih, Iya. ada. Enggak. Sekarang baru 5:45 guru. 4, 17:45. 17:45. 7 menit lagi. Kemerdekaan itu. Kemerdekaan Indonesia. 1945 itu guru. Kocak betul. Mana lagi nih dia, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Akbar. Udah tuh, iya kana budu udah. Kemudian ihdina, cari ihdina mana? Banyak Iya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdina maknanya apa? Ihdina. Wafaqna wa huwa yata'addi bi ila wa billam. Ihdina artinya memberi petunjuk. Oh di sini kalimatnya wafaq. Wafaq. Kayak kita kalau pengen ujian tuh. Wapak nyontek. Bukan itu. Itu wafaq ujian. Wafaq nyontek. Tapi wafaq di situ bisa kalau orang pengen ujian kan bitaufiq muwafaq insyaallah. Bitaufiq wan najah atau muwafaq. Makna muwafaq artinya apa sih? Muwafaq itu maknanya keinginan kita sama keinginan Allah itu sama. Kan keinginan kita najah. Iya. Jadi mudah-mudahan keinginan kita sama keinginan Allah sama. Maka disebutnya muwafaq insyaallah. Taufik.
Menjajah. Ya kalau mau nikah punya duit punya. Apip yang nikah tuh. Iya, tapi pengen nikah. Weh, Cariin dia. Cariin ini dia. Orang sini nggak mau masuk. Ihdina, pilih pilih apa? Ihdina pilih. Pilih. Amr. Pilih. ini sirat. Dia pilihnya pilih apa? Ditanya pilih amr baik. Pilih tadi pilih lazim. Oh, Udah gampang ini. orang ion. Pilihnya pilih apa? Lah itu ada itu dong di batu. Ya. Iya. Kalau ngingetin fi'il muta'addi sama fi'il lazim gampang. Katanya kalau muta'addi itu dia muta'addi kan mim ya. Muta'addi berarti muhtaj, butuh daripada maf'ul. Ya. Tapi kalau fi'il lazim itu ingetin lazim la berarti la muhtaj atau la yahtaj. Ingetin itu muhtaj muta'addi. Lazim la yahtaj. Ya. Itu kata guru DL saya. Ya. Laju membutuhkan. Ya, kemudian ijtabahu wahadahu. Ijtabahu artinya apa? Jauhin. Ya kan? Wahadahu dan berikan hidayah. Ila apa? Ila siratim mustaqim. Kepada Jalan yang lurus. jauhin bukan. Ijtaba itu mah ijtanib jauhin ya. Ijtaba itu sama kayak berikan jalan atau berikan hidayah atau berikan petunjuk. Ya kan? Apa? Siratal mustaqim, jalan yang Lurus. jalan tol loh. Wa qulu alhamdulillahilladzi hadana. Gimana Ustaz? Sehat? Ganteng banget di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Jangan dulu ya. Jangan. Dia ngajarin dia. Iya. Ihdinas sirata koma ala. Ini tafsirannya mana ini? Udah segitu doang tafsirannya tuh. Oh, ya gila. Kalau tanya ihdina artinya apa? Wafaqna, dah cukup koma habis tambahin. Ijtabahu wahadahu ila siratil mustaqim. Dah kelar. Lanjut, kupit lagi as-sirat yang di bawah masih ada tuh. Coba. As-sirat pakai sa ini Ki, bukan pakai sad. Ya, Sirat. Sirup. biasanya di sini dijelasin terkiraatnya ada pakai sa, pakai zai, pakai so. Ada dijelasin nggak gini? Belum kali. Belum. Asirat al-jadah jembatan min sarati syai' idza btala'uhu li'annahu yastaritu sabilah. Sulukuhu perjalanan kami sumya apa nih? Lakuman apa nih? Li'annahu yastaqim. Fakata kalau bahasa enggak Wadon itu anil fasl sabil wasari kebegaran menjadi murad maksud aneh betul. Udah itu segitu aja asirat maknanya al-jadah koma dah itu ringkas. Kemudian alhamdulillah alamin arrahmanir rahim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim gaya. Langsung mana itu? Fadlu ya. Fadlu itu al-haidu anil qasdi sabil. Al-haidu anil qasdi sabil. Dia nyeleweng, orang yang keluar daripada tujuan hidup. Ya kan? Fadlu al-haidu an qasdi sabil. Qasdi sabil itu tujuan jalan kita. Maksudnya qasdi sabil. Ini bocah tiba-tiba yang tadinya lurus dia ke kanan, terus dia ke kiri nyemplung dia mati kali. Itu disebut haid. Dia keluar daripada jalur. Ya. Betul, artinya pasti sesat. Iya. Wasaliku garmun manhaj tuh. Perjalanan kan yang enggak sesuai dengan Google Maap. Ya, dengan Google Maap. Google Maap. Nggak sesuai dia. Disebutnya dol. Boleh. Kalau kita dol disebutnya apa? Rantai dol kali.
Dan maksud daripada bil maghdubi alaihim waladhdallin kullu haidin an siratil Islam, semua orang yang keluar daripada ajaran Islam, yang keluar daripada tariqah atau manhaj al-islamiyah. Kemudian makna ihdinas siratal mustaqim ay ihdina ila dinikal haq alladzi la yuqbal min al-ibadil ghairuh. Makna daripada ihdinas siratal mustaqim itu artinya amin itu belum ya, amin ya, pelengkap. Belum. Amin pelengkap. Lima aja bro lo. Kan main dah. Amin. Ismun apa ini? Nama atau suara begitu. Yang disebut ngapa? Yang maknanya itu fiil. Maknanya fiil. Amin ini maknanya fiil. Apa itu maknanya? Istajib. Istajib doa anak. Kayak orang ngomong amin gitu. Doa amin ya Allah, kabulin. Maknanya fiil amr. Wa fi lugotani, dan ada dua lugo. Atau cara bacanya kali ya. Pertama al-qasr wal mad fil alif. Alifnya bisa pendek, bisa panjang. Bisa dibacanya amin, bisa. Atau bisa amin, ada dua. Asal jangan baca al-amin aja. Al-amih. Kemudian kaqali wa yuhabbullah abdan qala aminan wa qulu amin wa zadallahu ma bainana ba'd. Dah. Wa ma'na ihdinas siratal mustaqim ay ihdina ila dinika. Tunjukkan kami kepada agamamu ya Allah yang hak, yang benar, alladzi la yuqbal min ibadi ghairihi. Dah. Kemudian gimana kita kelar itu? Makna talabul hidayah. Udah sama aja. Walain al-maktub alaihi wasallam sama masih. Waladhdallin kelar ala wa yadullu ala al-ghairi. Sama aja. Terakhir hukum qiraat Fatihah Fatihatil kitab fi sholati wallahu taala a'la wa a'la. Sampai di sini dulu, udah dikit lagi adzan. Ntar kita lanjutkan lagi. Ya, gitu. Terima kasih untuk Sahibul Bait Ustazah Dea. Kita doain mudah-mudahan sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Berkah. Amin. Bisa ke Madinah. Amin. Dalam haji. Tambah-tambah. Amin. Bisa Amin. nikah. Amin. Dan terakhir kita baca Fatihah untuk guru kita yang pengarang kitab ini. Mudah-mudahan Al-Ustaz Dr. Muhammad Salim Abu Asim. Kemudian Hamid Kuliah Dirasat Kuliah Sabiqan.